Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber Bapak Dr. Rangga Almahendra STMT. Pak Rangga sudah hadir di sini, ya. Pak Rangga ini saya selalu mengikuti YouTube channelnya. Ada kuliah hak segala bangsa. Nah, ini nanti teman-teman mahasiswa bisa ikuti dan subscribe YouTube-nya Pak Rangga ini. Sangat menarik dan sangat informatif, ya. Kita mendapat banyak informasi dari situ. Yang saya hormati Bu Mentor, Bu Maulida Nurul Inayah SMSI. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar dan mahasiswa yang hadir pada hari ini. Dan yang saya banggakan, yang saya cintai, seluruh panitia penyelenggara KWU 1 webinar pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia, kita diberi kesempatan untuk bertemu meskipun secara daring dalam kondisi sehat dan berbahagia. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar pada hari ini. Kegiatan webinar hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan praktek kewirausahaan 1, praktek kewirausahaan yang menekankan pada penyelenggaraan kegiatan atau event organizer. Dari rangkaian KWU 1 ini ada 32 event, dan ini adalah salah satu dari event tersebut. Tadi baru saja pagi kita sudah menyelenggarakan pembukaannya untuk rangkaian KWU, dan saat ini kita sudah mulai memasuki event yang pertama, yaitu event webinar pada hari ini. Bapak Ibu seluruh mahasiswa, agar tidak berlama-lama, saya akan sampaikan sedikit tentang rangkaian kegiatan ini. Jadi FEB UMP, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, berupaya untuk membekali para mahasiswanya, meningkatkan keterampilan kemampuan selain secara kognitif sesuai dengan bidang ilmunya, juga membekali mahasiswa dengan kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan untuk mengelola diri sendiri, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, dan kemampuan untuk menggunakan teknologi. Diharapkan dengan kegiatan webinar, dengan kegiatan rangkaian KWU 1 pada semester ini dapat memperkaya, memperluas wawasan mahasiswa, dan memperdalam keterampilan-keterampilan yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, kondisi pandemi ini memaksa kita untuk berinovasi dengan keterbatasan yang ada, dan mestinya kegiatan webinar ini diselenggarakan di UMP, di sebuah ruangan, dan kita bisa bertatap muka, tapi dengan semua yang terbatas ini, mahasiswa kami, mahasiswa FEB UMP mampu menyelenggarakan kegiatan, melakukan inovasi, semua kegiatan rangkaian KWU ini dilakukan secara daring. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi semua, dan khususnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada mentor, dan kepada panitia, seluruh mahasiswa, dan juga partisipan yang hadir pada hari ini. Semoga kegiatan webinar dengan tema Entrepreneurship and Innovative Thinking membawa manfaat bagi kita semua, dan dengan mengharap ridha Allah, mohon izin Bapak Ibu semua, kegiatan webinar dengan tema Entrepreneurship and Innovative Thinking saya nyatakan dibuka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga lancar acaranya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panitia Webinar Entrepreneurship and Innovative Thinking, dan juga peserta webinar entrepreneurship adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Memang kami setiap tahun mengadakan acara yang namanya Entrepreneur Creative Project, itu adalah serangkaian acara.
Nah, pada tahun ini acaranya dimulai pada tanggal 14, hari ini pembukaan, sampai nanti tanggal 24, terdiri dari berbagai macam event, mulai dari perlombaan sampai webinar. Dilaksanakannya pun karena memang keadaannya sedang pandemi seperti ini, maka dilaksanakannya dalam format full online, yang disiarkan melalui Zoom dan juga media sosial Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mungkin Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita memasuki ke sesi pembicara. Ya, sebelumnya saya akan membacakan CV dari pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Rangga Almahendra. Bapak Ibu dan di tingkat nasional, yaitu antaranya seperti yang sudah tercantum di flyer, ada novel 99 Cahaya di Langit Eropa, Bulan Terbelah di Langit Amerika, Fate and the City, and I Am Sarahza. Nah, seluruh novel ini kemudian telah difilmkan dan menjadi film box office nasional. Sepertinya Bapak Ibu tidak asing lagi ya dengan Pak Rangga ini. Dan kini Pak Rangga bersama sivitas UGM lainnya juga akan meluncurkan gerakan berbagi ilmu melalui platform bagiilmu.co.id. Baik, mungkin langsung saja kita tanpa berlama-lama, kita langsung menyapa Pak Rangga saja ya. Assalamualaikum Pak Rangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, suara saya kedengaran? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati di sini mungkin ada dosen yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, Mbak Maulida yang saya banggakan, dan tentu saja adik-adik dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang sangat saya banggakan. Ya, salam hangat ya dari Jogja ya, meskipun di sini sedang mendung, hujan lebat tadi pagi ya. Mudah-mudahan kita di sini masih bisa tetap bersemangat ya untuk ikut ya mungkin kuliah ringan-ringan terkait dengan entrepreneurship, dan nanti saya mungkin akan sedikit cerita tentang yang namanya design thinking ya. Nah, jadi sebelumnya saya mohon maaf ya karena ada gangguan teknis ini, jadi saya pakai dua komputer. Yang satu untuk menunjukkan wajah saya, yang satu untuk menunjukkan slide saya gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak merasa terganggu ya dengan dua kamera ini ya. Nah, jadi saya ingin perkenalan dulu mungkin ya, karena katanya kalau tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi mungkin sebelum saya akan memulai materi, saya ingin perkenalkan diri dulu ya. Itu mohon maaf foto saya agak sedikit berbeda karena itu foto saya ambil mungkin ya sekitar 20 kilo yang lalu ya. Waktu saya masih langsing-langsing seperti Anda semua gitu ya. Nah, jadi memang saya ini di FEB UGM sebagai dosen, tapi juga dikenal sebagai seorang pengusaha juga ya. Jadi saya ini istilahnya adalah dosen yang mencoba mempraktekkan apa yang saya ajarkan ya, dan dosen yang juga mengajarkan apa yang saya praktekkan ya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa mungkin di antara teman-teman pernah mendengar ya beberapa karya saya sebelumnya ya, mungkin pernah dengar tentang di Langit Eropa, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Maulida, lalu kemudian tadi juga dijelaskan tentang Bulan Terbelah di Langit Amerika dan lain sebagainya ya. Dan terakhir kami membuat film ya, judulnya Hanum Rangga ya. Mudah-mudahan ada yang sudah nonton ya, bajakannya juga nggak apa-apa. Kalau saya sudah nonton semuanya Pak Rangga. Ya, sudah Mbak Maulida sudah nonton ya? Sudah Pak.
Kebetulan sudah. kalau Bude Iya, kan juga mengikuti Pak Rangga di channel YouTube-nya Pak iya. Rangga yang bagi ilmu tadi disampaikan oleh Oh ya Pak sudah. Rangga yang Bude kan waktu acara opening speech dari Bude kan. Waktu di Sudah. waktu kan. Halo Mbak Maulida, Ya, dengar suara saya ya? silakan Pak Rangga. Ya, saya akan lanjutkan ya. Ya, jadi terima kasih Mbak Maulida, tadi agak sedikit putus-putus ya. Jadi selain saya membuat beberapa karya film, karya novel, saya saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama Adi TV. Ini adalah salah satu televisi milik Muhammadiyah juga ya. Jadi Adi ini singkatannya Ahmad Dahlan untuk Indonesia. Ya, kenapa saya juga tertarik dengan dunia TV, dunia media ya, film, novel, ya tentu saja karena saya juga terinspirasi ya dengan figur dan sosok Ahmad Dahlan ya, yang kita tahu beliau mendirikan Muhammadiyah ya hingga sampai sebesar ini. Sekarang ada banyak sekali universitas, sekolah di mana-mana gitu ya. Tidak hanya untuk mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Purwokerto saja, tapi saya juga ingin menyapa nih ya para perwira dari seluruh negeri nih ya, dari Sabang sampai Merauke yang mungkin bergabung dalam acara hari ini ya. Nah, kenapa saya sebut sebagai perwira ya? Karena saya melihat sekarang trennya itu adalah tren untuk berwirausaha ya. Jadi kalau kita lihat kata wirausaha tentu saja berasal dari kata wira ya. Dan kita tahu dalam dunia militer wira itu artinya berani ya. Dan usaha itu artinya ya daya upaya. Jadi kalau wirausaha itu artinya berani berusaha atau berani berdaya upaya. Ya. Nah, kenapa saya sebut perwira? Karena saya yakin yang Anda yang bergabung di sini, Anda semua di sini pasti akan berani untuk berupaya, berani untuk membuat usaha. Ya. Dan tentu saja ya kata kunci yang kemudian kita jadikan sebagai highlight dari diskusi kita adalah kata berani. Karena pada akhirnya untuk menjadi seorang entrepreneur itu harus berani. Ya. Terkadang itu yang menghambat seseorang untuk menjadi entrepreneur itu adalah ya karena dia terlalu dibayang-bayangi ketakutan untuk gagal. Ya, ya biasa ya manusia itu kan begitu ya. Begitu dia gagal, lalu dia kemudian takut, tidak berani mencoba ya. Dan kita tuh sebagai manusia itu juga punya kecenderungan atau kebiasaan itu backward looking, melihat ke belakang ya. Kalau nggak percaya, saya yakin di sini pasti masih sering ya yang suka kepoin mantan gitu ya. Pasti banyak Pak. Banyak ya, termasuk Mbak Maulida mungkin ya. Ya itu menunjukkan apa? Kita cenderung ya tidak bisa melupakan masa lalu ya. Padahal yang namanya masa lalu ya the past is past ya. Yang namanya masa lalu ya sudah lewat ya, past is past ya. Nah, terkadang manusia itu kalau sekali aja gagal, dia langsung dihantui dengan kegagalan itu, dihantui dengan masa lalu itu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa seorang entrepreneur itu harus forward looking. Dia harus melihat jauh ke depan ya. Dia tidak boleh melihat ke belakang. Artinya apa? Seorang entrepreneur itu harus visioner. Ya, dia harus selalu melihat ke depan, ya nggak boleh lihat ke belakang. Ya, saya punya anak namanya Saraza ya, umurnya baru 4 tahun ya. Saya ingat waktu dia belajar jalan dulu mungkin 2-3 tahun yang lalu ya. Ya tentu saja yang namanya anak kecil kalau belajar jalan jatuh itu biasa ya, jatuh nangis itu biasa gitu ya. Nah cuma ya kita belajar dari anak-anak ya. Ketika anak-anak itu belajar berdiri, jalan, jatuh gitu ya. Apa yang akan dia lakukan lagi Mbak Maulida setelah dia jatuh? Akan berusaha untuk belajar lagi, bangkit, berusaha terus sampai dia bisa, Pak. Iya, betul. Jadi kalau anak kecil itu ya udah jatuh, mungkin dia nangis sebentar, tapi dia nanti akan coba lagi. Ya. Jatuh lagi, ya nggak apa-apa, coba lagi. Ya. Jatuh lagi, coba lagi. Sampai akhirnya apa? Dia bisa jalan dan akhirnya bisa lari. Ya. Nah, saya rasa juga demikian, kita sebagai entrepreneur ya, yang namanya jatuh bangun itu biasa ya. Jadi saya pun juga kalau boleh cerita ya, di balik banyak mungkin keberhasilan yang mungkin dilihat di CV saya dan lain sebagainya, saya itu menyimpan jauh lebih banyak kegagalan sebetulnya yang orang tidak tahu ya. Jadi saya menganggap yang namanya keberhasilan dan kegagalan itu harus
satu paket, jadi satu. Ya. Orang nggak bisa cuma mau berhasil aja kalau dia nggak berani untuk gagal. Ya, jadi kegagalan dan keberhasilan itu satu paket ya. Kebetulan saya mengajar ini Mbak Maulida, jadi saya itu di FEB UGM itu mengajar strategi, mata kuliah strategic management. Ya, jadi kalau kita bicara strategi ya, termasuk kita bicara strategi bisnis itu ya tentu saja ya strategi itu dari bahasa Yunani ya, strategos yang artinya seni, seni para jenderal, ya seni para perwira. Ya. Jadi kenapa saya sebut wirausahawan itu adalah perwira ya seperti seorang jenderal. Jenderal itu yang memimpin perang ya. Dan menurut Sun Tzu ya, menulis buku judulnya The Art of War, kunci untuk memenangkan peperangan itu ada dua ya. Yang pertama adalah tahu situasi ya. Yang kedua adalah tahu kekuatan diri sendiri. Yang akan paling berharga dari seorang setiap pengusaha itu ya tentu saja adalah kemampuan dia dalam berinovasi ya. Nah, masalahnya bagaimana kita berinovasi ya dan apa yang harus kita lakukan, ini yang sering kemudian menjadi permasalahan memang ya. Nah, makanya kalau kita lihat ya, ini ada salah satu foto jenderal perang yang lain namanya Jenderal Eisenhower. Jadi Eisenhower itu seorang jenderal dari Amerika kalau tadi ya. Ini yang memimpin sekutu ya melawan Nazi pada waktu itu ya dan akhirnya menjadi presiden Amerika ya tahun 47 ya. Nah, Eisenhower itu mengajarkan kita pentingnya membuat skala prioritas ya dalam berinovasi ya. Jadi kalau dia belajar dari kesalahannya Hitler dulu ya, Hitler itu tidak bisa ya membuat skala prioritas. Ya, dia pengennya namanya jenderal yang menyerang di semua sisi ya. Di barat iya, di timur iya, lalu kemudian di utara iya, di selatan iya, gitu. Dan akhirnya apa ya, pasukan Hitler satu persatu kocar-kacir gitu. Nah, Eisenhower menyarankan pada waktu itu ya, kita harus bedakan ya, ada wilayah yang penting dan nggak penting, dan ada wilayah yang genting dan tidak genting. Nah, ini yang kita pelajari dari seorang Eisenhower ya, seorang entrepreneur itu harus bisa membuat skala prioritas, mana yang penting dan mana yang genting yang harus dilakukan ya. Nah, jadi sering seorang entrepreneur itu lupa untuk membuat skala prioritas ya. Ya bahkan dalam kehidupan kita pun yang namanya manajemen waktu pun juga kita sering buruk sekali ya. Betul ya Mbak Maulida ya, misalkan sekarang nih lagi mau ujian gitu ya, kita dihadapkan pada pilihan nih, enaknya mau belajar atau mau nonton drama Korea ya. Iya Pak, itu godaan yang sangat ini Pak, menggoda Pak kalau drakor. Ya, oke. Mau nonton apa? Sekarang kesukaan kamu apa? Startup atau Itaewon Class, Mbak? Ini kalau Itaewon Class sudah selesai nonton Pak, tapi Oh, sudah ya? kalau startup lagi belum selesai, padahal sudah selesai sih dramanya. Nah, jadi ini kenapa kita perlu untuk berwirausaha ya. Jadi saya rasa juga saya nggak perlu menjelaskan ini lagi ya. Apa namanya? Ya kita tahu kehidupan kita sudah nanti ya ada data katanya lebih dari 60% pensiunan di Indonesia itu menggantungkan masa pensiunnya pada pihak lain, terutama anak dan keluarga ya. Dan 5% dari generasi milenial ini yang saat ini tuh nggak bisa beli rumah dengan penghasilan sendiri ya. Nah itulah sebabnya kenapa kita mulai memikirkan untuk berwirausaha ya, untuk punya pompa air agar suatu saat nanti ketika kita sudah tidak bisa bekerja ya, ketika kita sudah tua, ketika kita sudah tidak bisa berdaya, kita masih punya pompa ya yang akan terus mendatangkan uang buat kita gitu ya. Nah, itu kenapa pentingnya kita untuk berwirausaha gitu ya. Jadi kalau ditanya ya, modal apa sih yang sebetulnya paling penting bagi setiap entrepreneur? Jawaban saya adalah human capital. Ya, jadi ada banyak jenis-jenis capital ya, ada financial capital ya. Mungkin kita juga punya aset mesin, gedung, peralatan kantor, dan lain sebagainya ya. Ya kalau Anda di FEB pasti belajar yang namanya konsep depresiasi atau amortisasi. Ya. Artinya apa? Aset-aset yang lain itu semakin dipakai, nilainya akan semakin habis. Tapi beda dengan yang namanya human capital. Human capital itu semakin dipakai, nilainya akan semakin tinggi. Ya. Dan kata kuncinya juga kalau kita lihat di sini adalah yang namanya value creation. Ya, menciptakan nilai. Jadi yang namanya inovasi, tadi saya sudah cerita ya,
apa sih esensi dari inovasi ya? Menurut saya inovasi itu esensinya ada dua. Satu, menciptakan sesuatu yang baru ya, create something new ya. Dan yang kedua adalah bukan cuma baru, kalau bisa harus ada added value, harus ada peningkatan nilai ya. Karena kalau cuma sekedar baru aja tapi nggak ada nilainya, itu bukan inovasi ya. Banyak orang yang kemudian menganggap orang inovatif sama orang gila itu kan batasannya tipis ya. Ya, tapi bedanya apa? Orang inovatif itu orang yang bisa menciptakan nilai, bukan hanya menciptakan sesuatu yang baru, tapi juga menciptakan nilai. Nah, jadi kata kunci inovasi sebetulnya pada itu ya, pada value creation itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Howard Gardner, ini adalah CEO-nya Starbucks ya. Dia beli kopi dari petani Indonesia mungkin berapa 100.000, 150.000 per kilo gitu ya. Lalu dari situ dia akan bisa bikin ratusan cangkir kopi ya. Yang kopinya itu dijual 45.000, 50.000, bahkan sampai 70.000 ya. Bayangkan ya, dari harga kopi mungkin Rp15 per gram ya, dia bisa jual menjadi Rp45.000 per cangkirnya ini. Ini yang disebut sebagai value creation ya. Nah, ini yang kadang kita juga harus prioritaskan ya ketika kita membuat bisnis. Ya, satu lagi terkait dengan human capital. Ya, jadi kalau saya boleh katakan ya, investasi apa sih yang sebetulnya harus kita tambah ya? Tentu saja adalah investasi human capital. Karena yang namanya human capital ini yang nantinya akan menjadi paspor global untuk kita, ya, yang akan menjadi membuat kita bisa keliling dunia dan lain sebagainya. Tentu saja adalah skill kita, kemampuan kita, kompetensi kita. Ya, ini yang tadi saya katakan terkait dengan kompetensi itu. Ya. Nah, di bagian terakhir ini saya akan bercerita sedikit ya tentang pentingnya kreativitas ya, karena tadi saya sudah cerita ya berkali-kali tentang creative entrepreneurship, tentang pentingnya inovasi gitu ya. Dan saya juga ingin, mungkin sekarang kita melihat banyak sekali bisnis di sekitar kita ya, yang kalau boleh kita lihat itu, ya kayak Tokopedia lah, Anda baca ceritanya di sini ya. Tokopedia baru saja mendapatkan investasi 1,2 triliun ya. Ya padahal kita tahu ya, Tokopedia itu kan nggak punya toko di mana-mana ya. Kalau Anda bandingkan dengan mungkin Matahari gitu ya, atau mungkin Ramayana gitu, tentu saja aset tokonya ada di mana-mana, tapi Tokopedia kan nggak punya toko di mana-mana ya. Tapi kenapa dia bisa mendapatkan dana sampai 1,2 triliun? Bahkan terakhir ya, kemarin dia baru saja dapat tambahan lagi sekitar 20 triliun ya dari salah satu venture capital ya. Nah ini kan pasti ada pertanyaan besar ya, apa yang sebetulnya mereka lakukan ya. Nah tentu saja ya, disinilah kekuatan inovasi, disinilah kekuatan kreativitasnya. Karena pada akhirnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, apa yang paling membuat kita itu berbeda dibanding yang lain adalah kemampuan kita dalam berinovasi, ya, dalam menciptakan nilai, dalam menciptakan suatu hal yang baru ini loh, yang akhirnya membuat Tokopedia akhirnya sukses gitu ya. Jadi intinya ya, sebagai penutup saya ingin menyampaikan pesan mungkin terakhir ya terkait dengan topik kewirausahaan ini ya. Jadi harus ada yang namanya take and give ya. Jadi ya saya selama ini juga menyadari ya, selama 40 tahun saya lebih banyak mungkin tangan di bawah gitu ya. Sampai ya pada akhirnya kan kita juga harus ingat, kita nggak bisa ya terus tangan di bawah. Kita nggak bisa terus tek ya. Dalam satu sisi kita juga harus tangan di atas ya. Kita harus banyak memberi gitu. Ya jadi kenapa saya kemudian membuat bagi ilmu ini ya, sekaligus juga untuk pengingat kita bersama ya, bahwa yang namanya bisnis itu tujuan utamanya bukan profit, tapi adalah benefit ya. Sebaik-baiknya bisnis adalah bisnis yang memberi manfaat untuk masyarakat. Jadi saya tidak pernah ya mengajarkan kepada mahasiswa saya ya untuk mengejar profit ya, tapi kejarlah benefit ya untuk masyarakat gitu ya. Karena yang namanya profit itu nggak boleh jadi tujuan. Profit itu hanya sekedar indikator bahwa bisnis kita itu efisien ya, tapi bukan yang menjadi tujuan utama. Tujuan utama tentu saja adalah bagaimana kita bisa memberi manfaat untuk sekitar kita ya. Dan untuk bisa memberi manfaat harus ada mentalitas give ini, untuk tangan di atas, untuk memberi ya. Dan saya percaya dengan yang namanya filosofi the more you give, the more you get ya.
Semakin banyak yang Anda beri untuk masyarakat ya, semakin banyak yang Anda dapatkan gitu ya. Jadi harus ada take dan harus ada give. Take itu artinya mengambil atau mungkin menerima ya. Give itu artinya memberi ya atau mungkin mengasih ya. Jadi kalau take and give itu bahasa yang lainnya adalah ya terima kasih ya. Ini kemudian ada yang raise hand Pak dari peserta. Silahkan dari Mas Dandi. Bisa disebutkan nama dan juga dari mana, Mas? Jadi terima kasih atas materinya yang Mbak berikan tadi. Halo Mas Indi, dari mana? Kalau perkenalkan, nama saya Melfidan Jigapita, asal Sumba Timur. Wow, Sumba ya. Ya, kalau kita berbisnis, kan Bapak bilang singgung tadi, seperti anak kecil yang ingin berjalan, yang ingin belajar berjalan, dengan berbisnis itu beda sedikit, Pak. Kalau anak kecil yang ingin berjalan, ya, ingin belajar berjalan, jika dia jatuh, dia akan bangun kembali untuk belajar kembali berjalan. Kalau berbisnis, kalau kita jatuh, untuk mau bangkit kembali kan harus susah. Kalau di mana-mana, kalau kita ingin berbisnis, pasti kita harus membutuhkan modal, Pak. Nah, yang saya mau, kan dalam berbisnis, tiba-tiba kita jatuh tengah jalan atau bangkrut, Pak. Yang saya mau ingin tanya, untuk mengulang kembali, maka solusi apa yang kita harus gunakan untuk bangkit kembali, Pak? Karena kalau kita ulang kembali, kan modal sudah tidak ada lagi ini, Pak. Baik, bagus sekali Mas Dendi, pertanyaannya dari Sumba ya. Aduh, senang sekali nih saya bisa sampai ke Sumba nih ya, walaupun secara virtual nih ya. Ya, jadi begini, yang lebih penting itu lebih kepada paradigma atau mentalitas dari entrepreneur-nya itu sendiri ya. Saya tadi sudah katakan bahwa yang namanya modal itu bukan segala-galanya. Tadi kalau saya bilang yang namanya Swiss, dia tuh negara yang boleh dibilang modalnya itu nol. Ya. Kalau Anda bandingkan ya kekayaan Swiss dengan Sumba, waduh, nggak ada apa-apanya tuh Swiss. Sumba itu jauh lebih kaya segala-galanya, sumber daya alam dan lain sebagainya. Gitu ya. Cuma tadi dari kasus pendek yang saya sampaikan ya, bahwa ternyata kapital yang paling berharga itu adalah human capital. Ya, Gary Becker ya, peraih hadiah Nobel dalam bidang ekonomi tadi menyampaikan bahwa ya the most precious capital in creating wealth itu adalah human capital. Jadi modal manusia. Jadi yang namanya modal manusia itu kunci dari keberhasilan bisnis, bukan modal uang. Saya punya banyak contoh kasus ya, orang yang nggak punya modal uang, tapi dia tuh pekerja keras, dia selalu forward looking, ya, akhirnya dia bisa sukses. Tapi kalau ada orang yang punya modal yang banyak, modal yang besar ya, kalau dia nggak punya modal manusia yang kuat, ya pada akhirnya bisnisnya nggak akan berjalan, gitu ya. Nah itulah sebabnya apa? Ketika saya diminta misalkan menjadi juri kompetisi ide bisnis atau kompetisi bisnis gitu ya, yang saya lihat pasti adalah orangnya, bukan bisnisnya. Si orang ini punya potensi nggak untuk bekerja keras gitu ya, untuk forward looking. Jadi ketika saya cerita tentang kasus anak tadi itu mengingatkan kita bahwa seorang anak aja bisa untuk selalu melihat ke depan, ya, untuk selalu bangkit dari kegagalan. Kenapa kita nggak bisa? Ya ini problem orang yang sudah dewasa memang. Orang yang sudah dewasa seperti kita ini cenderung untuk takut gagal, cenderung untuk dihantui dengan masa lalu, ya, mantan dan lain sebagainya gitu ya. Makanya apa? Ya kunci untuk menjadi pengusaha yang sukses, Anda harus bisa meninggalkan masa lalu ya dan fokus untuk menatap ke depan.